Orang yang memuja akalnya adalah jahiliyahnya orang modern. Hima atau keinginan yang kuat dari orang yang ikhlas, itu bisa merubah jalan hidup orang lain, karena tergantungnya hima itu pada kekuasaan Allah dan ridhonya. Makanya kadang kata sedikit orang yang ikhlas itu bisa merasuk ke dalam sanubari terdalam, dan menggetar hidayah yang ada di diri manusia. Sebab bergantungnya hati orang yang mengucap pada Allah, wa idza dzukirallah, wajilat qulubuhum, dan tergetarnya hati itu bisa menggetar hati orang yang mendengar, seperti orang yang menggoyang meja, akan menggoyangkan meja orang yang duduk bersamanya. Dunia paling dekat juga paling jauh, harus ditempuh bermil-mil jarak, dan berkarung-karung kelelahan, adalah kedamaian hati. Dan jarak paling jauh dan paling menghabiskan umur untuk menempuhnya adalah jaraknya kesenangan nafsu. Orang yang tak berakal itu memang lebih baik diam, menulikan telinga, dan buta. Sebab jika dia berkata maka kebanyakan akan menyengsarakan orang lain. Dan bila dia mendengar, maka akan lain penerimaannya karena dan penerjemahannya, dan cenderung dipenuhi kecurigaan karena tak sampainya akalnya pada kenyataan, sehingga dia lebih suka menilai dengan prasangka. Juga jika dia melihat sesuatu, pasti yang didahulukan prasangkanya, daripada logika akal sehatnya, karena akal sehatnya tak memadai. Ilmu itu bertambah, jika diamalkan, seperti pohon berbuah, lalu bijinya dipungut manusia kemudian ditanam. Dan ilmu akan berkurang dan menciut ketika dibanggakan, seperti pohon yang menjulang, dan tak mengizinkan hal ihwal apapun mendekatinya. Hujan pun tak diizinkan menyiram tanahnya, lalu pohon kering dan mati. Kematiannya adalah berkah besar bagi pemungut kayu bakar, dan kembali jadi debu adalah jalan kembalinya. Jika kita mati, sebenarnya tak satupun amal ibadah kita bisa menanggung dan menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan adalah rasa kefakiran kita, rasa butuh kita kepada Allah. Karena kita sekalipun telah beribadah sepanjang hidup sebenarnya kita cuma menjadi lapangan kodo, kodar dan afalnya Allah. Tanda-tandanya hati tergantung pada selainnya Allah adalah selalu diliputi resah dengan apa yang didapat. Merasa kurang karena menanggungkan pada kekuatan diri, membuat bayangan-bayangan agar bisa mendapatkan hal yang lebih, sehingga tamak dan rakus dengan apa yang dimiliki orang lain. Sabda Nabi, "Man lam yaskuri nasa fahuwa lam yaskurillah." Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia maka tidak syukur pada Allah. Itulah kenapa kita sampai kirim Fatihah pada Wali Songo yang membawa Islam sampai ke Indonesia. Sebab tanpa mereka, mungkin bisa jadi kita ini tak dalam hidayah Islam. Tentang usul maka kita sendirilah yang usul atau sampai ibadah kita pada Allah tak lewat siapa saja. Jika cahaya makrifat itu masuk ke dalam hati, kemudian manusia terseret ke dalam samudra tauhid. Mabuk oleh kefanaan, dan sibuk tenggelam dalam kefanaan mentiadakan makhluk. Makom itu hanyalah makom, maka beranjaklah menuju makom bako, dan teruslah menuju ijma antara fana dan bako. Sebab syukur pada Allah itu tak sempurna tanpa mengumpulkan dengan syukur pada makhluk. Orang yang mengutamakan dan mengagungkan akalnya, selalu membuat ukuran hukum sebab akibat, dan berhenti di sana, tanpa memikirkan jika ada yang menjadikan sebab akibat itu berlangsung.
Makanya orang yang memuja akalnya lebih percaya yang rasional, yang masuk akal. Dia bahkan hampir-hampir tak percaya kalau Allah itu ada, sebab akalnya tidak bisa menggapai keberadaan Allah. Apalagi tentang doa yang terijabah, maka orang yang memuja akalnya adalah jahiliyahnya orang modern. Jika seseorang belum bisa menghadirkan hati dalam zikir, maka tidak akan bisa mengambil manfaat zikir itu untuk memperbaiki budi pekertinya. Walau sering zikir kelihatannya, tapi masih suka dipuji manusia, masih suka memaksakan kehendak, suka iri, dengki, ghibah, namimah, sombong, serakah pada milik orang lain. Memaksakan kehendak pada orang lain, mau menang sendiri, marah jika disalahkan, tidak lembut hati dan aneka macam sifat tidak terpuji, sebab hati itu penggerak semuanya, dan dia belum bisa menguasai hatinya. Belum bisa dikatakan orang yang zikir, jika hatinya belum bisa hadir. Zikir itu artinya ingat, dan ingat itu di dalam hati. Seperti belum bisa dikatakan makan, kalau mulutnya belum mengunyah, makan itu mengunyah, dan yang mengunyah itu mulut. Jadi walaupun makanan sudah di mulut, tapi langsung ditelan tanpa dikunyah, namanya menelan makanan. Belum bisa dikatakan orang berjalan, kalau kakinya belum melangkah bergantian, karena yang berjalan itu kaki. Ilmu itu jelas yang paling unggul adalah ilmu dari Allah. Dan ilmu syariat, itu diumpamakan buah, maka ilmu syariat itu kulit buah, sedang ilmu tasawuf itu isinya buah, dan ilmu hakikat itu sari buah. Dan toreko itu pengamalannya menanam buah, sampai panen, dikupas, dan sampai memetik saripatinya ilmu, yaitu makrifat, usul pada Allah. Sedang soal talqin, kedudukan guru toreko itu banyak dan hasil talqin itu juga dipengaruhi oleh kedudukan guru. Jadi ada kedudukan, ahli tawasul, ahli silsilah, ahli bayat badal, ahli talqin badal. Kayak Aba Anom itu ahli talqin badal, dan ahli talqin badal, artinya cuma ganti. Jadi jika ditalqin atau dibayat Aba Anom itu tidak bisa punya kedudukan kecuali menjadi prajurit. Diumpamakan kedudukan tentara, toreko itu ada jenderal, wakil jenderal, ada kopral, ada kapten, dan sampai ada prajurit. Juga seorang yang ditalqin guru yang punya kedudukan, maka akan punya kelebihan, horikul adat atau sesuatu kelebihan di luar kebiasaan. Sedang yang ditalqin oleh ahli talqin badal, maka sama sekali tidak punya kelebihan apa-apa. Jadi sekalipun cuma talqin, maka jangan sembarangan minta talqin, sebab ahli talqin itu macam-macam. Dulu, murid Aba Anom yang sudah jadi pemimpin pesantren dulu sering disuruh minta talqin ke guruku, tapi ditolak, karena dianggap belum kuat. Jadi sekalipun hanya talqin, itu berbeda kedudukan yang mentalqin, maka beda hasilnya. Talqin ada dua, ada talqin kabir atau talqin kabir, dan talqin soghir talqin kecil. Untuk saat ini Kiai hanya mau menalqin kabir untuk murid-muridku. Kalau ditalqin kabir itu, langsung punya kelebihan seperti bisa mengobati dan macam-macam ilmu titipan. Dan bisa saja mengaku muridku, agar bisa ditalqin kabir,
tapi jika tidak sesuai yang kuinginkan atau suka maksiat, maka aku berhak mencabut kelebihan yang dimiliki. Sedang untuk talqin shogir, hanya ditalqin tanpa punya kelebihan apa-apa, jadi cuma jadi prajurit. Minggu yang lalu ada 11 orang murid internetku dari Jakarta yang ikut talqin. Ya karena semua mengaku muridku, jadi langsung ditalqin kabir, jadi tanggung jawabnya ada di pundakku untuk memantaunya. Tidak ada syarat apa-apa, hanya perlu berpakaian yang rapi aja, beda dengan bayat. Kalau bayat, maka syaratnya menyediakan kain putih atau mori, untuk saksi. Dan kain itu sudah ada isinya nanti, dan bisa dibikin jubah kebesaran. Talqinnya gratis, tapi jika dibuat maksiat, maka tidak diakui murid torekoh lagi, sebab talqin itu penyaringan untuk dibayar. Pernah suatu hari ada seseorang di bawah pamanku, adik ibuku, menghadapku, untuk meminta amalan. Pamanku bercerita, kalau orang itu sudah kenyang mengamalkan amalan apapun, bahkan berbagai puasa pernah dia jalani, sampai pernah puasa 1 minggu tidak makan, dia kuat. Cuma sayangnya amalannya tidak ada yang membawa hasil. Aku cuma tertawa. Lalu aku jelaskan, kalau amalan itu tidak perlu berat, ringan tapi murni dari Allah itu lebih berat. Dan amalan yang berat sekalipun akan ringan jika dibantu syaitan, tapi amalan yang ringan akan berat dijalankan jika ikhlas, sebab ikhlas itu Quran saja mengatakan berat. Tapi dia malah jawab, tak usah dijelaskan panjang lebar, diberitahu saja amalannya, maka akan saya amalkan. Lalu dia kusuruh puasa biasa, ya buka ya sahur, dan ku kasih zikir. Itu terjadi waktu setelah hari lebaran Idul Fitri silam. Waktu aku pulang ke Tuban, seminggu yang lalu pamanku telpon, lalu aku sekalian nanya, bagaimana apa orang yang dibawa itu sudah mengamalkan amalan yang aku kasih. Pamanku menjawab, besoknya dia langsung puasa, tapi tak kuat, langsung pingsan, dan sakit sampai sekarang, mau minta obat tapi takut. Nah ikhlas itu lebih berat, ingat-ingatlah, sebenarnya sholat yang ikhlas itu sungguh-sungguh berat, kecuali bagi orang yang hatinya khusyuk. Juga amalan-amalan yang ikhlas itu berat, kecuali bagi hati-hati yang khusyuk, ikhlas menjalani, tidak mengunggulkan diri. Lah amalan dari Allah kok disejajarkan dengan amaliyah dari syaitan, seberapa kesungguhan hati, kebulatan tekad, keikhlasan niat, benar-benar dibutuhkan, untuk mendekatkan diri pada Allah. Allah memberi anugerah, pada orang yang dikehendakinya, bukan Allah pilih-pilih, bukan Allah tak adil, tapi keikhlasan seseorang itu amat jelas di mata Allah. Allah tidak bisa dibohongi, didustai, sehingga anugerahnya tak pernah salah diberikan kepada yang tidak berhak menerima. Seseorang cenderung heran, takjub, dan terkagum-kagum, jika melihat kelebihan yang aneh-aneh, hal-hal yang dilakukan manusia yang melampaui akal. Dan cenderung terseret oleh ketakjubannya, padahal segala kelebihan yang melampaui akal manusia itu bermacam-macam. Ada yang dari Allah, ada yang dari jin, dan ada yang dari syaitan, yang dari Allah saja terbagi dalam bermacam-macam bagian. Ada mukjizat, dan itu untuk nabi dan utusan, sifatnya tidak dipelajari. Ada yang karomah,
itu untuk para wali-wali Allah dan sifatnya tidak dipelajari. Bisa, karena mendapat anugerah dari Allah, dan anugerah itu bisa saja dicabut jika wali itu keluar dari kewaliannya karena maksiat. Lalu ada yang namanya maunah, pertolongan Allah kepada hamba-hambanya yang taat. Kelebihan ini juga tidak dipelajari, tapi anugerah dari Allah juga akan dicabut jika orangnya maksiat. Lalu ada lagi istijrot, penglulu dari Allah, kelebihan yang diberikan Allah kepada hambanya yang maksiat tapi diberi kelebihan, dan itu untuk agar orang tersebut dijerumuskan ke dalam neraka. Lalu ada juga ilmu hikmah, yaitu seseorang yang mempunyai kelebihan tertentu karena mengamalkan suatu ilmu dengan syarat-syarat pengamalan, dan mendapat hodam jin yang mendukung ilmu yang diamalkan, guna memperoleh kedudukan, kesaktian, kekebalan, kekayaan, semua dibantu oleh jin dari ilmu yang diamalkan. Lalu ada lagi kelebihan yang anugerah dari syaitan, sama dalam segi anugerah secara lahirnya itu sulit dibedakan. Seperti ahli sihir Firaun bisa mengeluarkan sihirnya, dan Nabi Musa juga bisa menjadikan tongkatnya menjadi ular. Jadi dalam bentuk sama-sama ular, maka akan sulit membedakan. Cara membedakannya yaitu dari ibadahnya orang yang memiliki kelebihan itu. Jika orangnya tak pernah sholat, maka yang dimiliki itu bukan karomah atau maunah, tapi istidroj, atau dari syaitan, atau dari jin. Sebab Nabi Muhammad sendiri sholat, jadi jangan kemudian takjub melihat kelebihan seseorang, lihat dia ahli ibadah atau bukan. Sang Kiai